Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi keamanan pada e-commerce. Yang pertama, anggotanya adalah saya sendiri, Muhammad Syauqi Larobi, kemudian Nurul Laila Ramadhani, yang ketiga Raden Muhammad Yusri Arif. Next. Di sini ada delete formil masuk ke komputer orang lain tanpa izin. Delete material menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya pencurian kartu kredit, cracking beberapa situs, dan penyandapan transmisi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 36 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Oke, terus. Tujuan dasar keamanan yaitu confidentiality, jaminan bahwa informasi yang dikirim melalui internet tidak dapat dibuka atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Integrity, jaminan konsistensi data informasi sesuai dengan data hasil sehingga terhindar dari penduplikatan dan perusakan data. Availability, jaminan bahwa hanya pengguna sah saja yang bisa mengakses informasi miliknya sendiri. Legitimate user, jaminan kepastian bahwa sumber informasi tidak diakses oleh orang yang tidak berhak atau bertanggung jawab. Next. Konsep dasar yang berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama, security policy, satu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan pengamanan pada sistem komunikasi dan komputer yang dimiliki oleh organisasi tertentu. Yang kedua, authorization, bagian dari security policy, berupa pemberian kekuatan secara hukum kepada pengguna atau user untuk melakukan segala aktivitasnya. Yang ketiga, accountability, bagian yang mendasari security policy, di mana bila individu yang berhak ingin mengakses akunnya harus dijamin oleh security policy bahwa ia benar-benar bisa melakukan segala aktivitasnya. Next. Dan yang keempat, threat, kemungkinan munculnya sesuatu atau kejadian yang bisa membahayakan aset-aset yang berharga, khususnya yang berhubungan dengan tujuan keamanan. Yang kelima, unattack, yang pertama, monitoring terhadap segala kegiatan atau jalannya pengiriman informasi rahasia orang yang tidak berhak. Kemudian active attack, perusakan informasi dengan sengaja dan langsung mengena pada sasaran. Yang keenam, safeguard, kontrol secara fisik, mekanisme dari kebijakan dan prosedur yang melindungi informasi berharga dari ancaman yang mungkin datang setiap saat. Next. Yang ketujuh, vulnerabilities, bagian dari sistem yang mudah rusak atau diserang karena adanya celah-celah keamanan yang bisa ditembus. 8, risk, perkiraan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack yang sukses. Makin tinggi vulnerable-nya, maka semakin tinggi pelarisnya. Risk analysis, yang ke-9, proses yang menghasilkan suatu keputusan apakah pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguard benar-benar bisa menjamin tingkat keamanan yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Laila Ramadhani. Selanjutnya yakni jenis-jenis keamanan. Keamanan yang pertama yakni keamanan komunikasi, yakni perlindungan terhadap sistem informasi yang dikirim dari satu sistem ke sistem lain. Yang kedua, keamanan komputer, yakni perlindungan terhadap sistem informasi komputer. Yang ketiga, yakni keamanan fisik, di mana itu satpam, pintu terkunci, dan sistem kontrol. Lalu yang keempat yaitu keamanan personal, yakni kepribadian dari operator pengguna jaringan tersebut. Lalu selanjutnya ada keamanan administrasi, yakni pencatatan pada HW atau SW. Lalu yang terakhir yakni keamanan media, hard disk, dan jaminan data tidak hilang.
yakni macam-macam perlindungan. Yang pertama, authentication service, memberikan konfirmasi pengesahan identitas pengguna, yakni entity authentication dan data origin authentication. Yang kedua, access control service, yakni melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses yang tidak berhak. Yang ketiga, yakni confidentiality service, memproteksi informasi yang kira-kira menjadi incaran akan disikap oleh orang lain. Lalu yang keempat, yakni data integrity service, melindungi terhadap ancaman dari usaha orang yang akan mengubah data. Yang terakhir, non-repudiation service, perlindungan terhadap user dari ancaman user berhak lainnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusfi. Kemudian perlindungan e-commerce itu ada 3. Yang pertama ada cookies, e-commerce dan firewall. Cookies dan firewall, sorry. Next. Kelebihan dan kekurangan firewall. Jadi yang pertama itu ada kelebihannya sebagai fokus keputusan security, pos pemeriksaan paket data yang keluar masuk. Kemudian yang kedua ada mendukung security policy. Kemudian yang ketiga ada mencatat log aktivitas user sebagai dokumentasi statistik tentang penggunaan jaringan. Kemudian kekurangannya yang pertama, kita untuk dibuat sebagai penyerang orang dalam yang misalnya berusaha menyalin data ke dalam disket atau memodifikasi program. Kemudian yang kedua ada tidak dapat melindungi dan melawan lalu lintas data yang tidak melewatinya atau sistem backdoor. Dan yang ketiga, tidak dapat melindungi dan melawan virus. Scanning hanya ditunjukkan ke alamat sumber, alamat tujuan, nomor port, dan bukan data yang rinci. Next. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.